Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Lia Nanda dengan NPM 221506141 dari kelas PSIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan arsitektur topologi fisik atau topologi logik dari organisasi yang berdasarkan saya cari di internet. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi di sini ada pengertian tentang topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel atau tanpa kabel. Nah, topologi jaringan komputer ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Kemudian di sini ada topologi fisik. Topologi fisik adalah bentuk fisik dari tata letak kabel yang terlihat dengan jelas dan tidak abstrak. Ia mengacu pada koneksi fisik, interkoneksi antara node jaringan kabel, dan lain sebagainya. Pendekatan topologi ini menentukan cara perangkat dihubungkan satu sama lain atau tanpa kabel. Kemudian topologi logik cenderung lebih abstrak dan strategis yang mengacu pada pemahaman konseptual tentang bagaimana jaringan diatur dan bagaimana data bergerak melaluinya. Kemudian di sini ada jenis-jenis topologi. Yang pertama ada topologi bus. Topologi ini umumnya digunakan untuk jaringan komputer yang terhubung secara sederhana. Realisasi dari topologi ini tuh adanya sebuah jalur utama yang menjadi penghubung antar komputer. Ini gambar di bawah ini merupakan topologi dari bus. Kemudian topologi ring, bentuk ini merupakan bus network yang ujung-ujungnya dipertemukan kembali sehingga membentuk suatu lingkaran seperti ring. Nah, setiap informasi yang diperlukan diperiksa alamatnya oleh terminal yang dilewati. Kemudian ada topologi star. Topologi star ini setiap komputer atau node dalam jaringan terhubung ke sebuah pusat seperti ini. Setiap komputer yang ingin mengirim atau menerima data harus melalui pusat jaringan tersebut. Kemudian ada topologi tree. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Kemudian ada topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu topologi yang memang didesain untuk memiliki tingkat restorasi dengan berbagai alternatif rute atau penjaluran yang biasanya disiapkan dengan dukungan perangkat lunak atau software. Selanjutnya adalah contoh penerapan topologi. Recording in progress. Nah, berikut ini adalah skema jaringan dari PT Giwang Kanaka. Skema ini dibuat berdasarkan analisa jaringan yang ada pada PT Giwang Kanaka. Nah, PT ini tuh menggunakan topologi star seperti dilihat pada gambar, terdapat switch, kemudian ada PC, kemudian server, kemudian ada access point, terus modem speedy, internet. Nah, untuk komponen jaringannya itu ada server database untuk mentransfer berkas dan atas permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan. Kemudian terdapat juga switch, itu berfungsi untuk menangani konfigurasi dan perubahan manajemen jaringan, network security, performance, dan juga dokumentasi dengan memanfaatkan kemampuan manajemen network, monitoring, dan analisis tools. Kemudian terdapat juga IP address yang digunakan komponen jaringan pada perusahaan ini. Seperti server data, IP address-nya 192.168.1.2. Kemudian ini PC1, PC2, PC3, sampai PC10. Kemudian, karena ini topologi yang digunakan adalah topologi star, maka memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya, dalam stabilitas mudah untuk menambahkan atau menghapus perangkat dari jaringan tanpa mempengaruhi koneksi perangkat lain. Seperti misalnya di gambar ini pada PC 6 itu terjadi kerusakan, maka untuk PC yang lainnya itu tidak terpengaruhi.
Nah, kemudian dalam manajemen trafik, gangguan atau kegagalan pada satu perangkat tidak mengganggu fungsi atau perangkat lain. Nah, maksudnya seperti tadi. Kemudian, eh, untuk performanya juga topologi ini memberikan performa yang baik karena setiap perangkat terhubung langsung ke titik pusat seperti ini. Kemudian terdapat kekurangannya yaitu ada single point of failure atau jika titik pusat atau hub mengalami kegagalan maka seluruh jaringan bisa terpengaruh. Seperti ini kan tersambung ke satu switch. Nah, bila satu switch ini eh, rusak atau ada konek apa atau mengalami kegagalan maka PC yang terhubung ini juga akan mengalami pengaruhnya. Nah, kemudian biaya pusat. Biaya pusat seringkali membutuhkan perangkat khusus dan memiliki biaya yang lebih tinggi daripada topologi lainnya. Kemudian terdapat juga keterbatasan jarak. Jarak antara perangkat dengan pusat terbatas oleh panjang kabel, sehingga bisa jadi kendala dalam jaringan yang sangat besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.